Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Selamat pagi, selamat datang dan selamat berbakti di GKI Kutisari Indah. Sebelum mulai beribadah, mari kita teduhkan hati dan pikiran kita sejenak. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita hari ini Minggu 16 Mei 2021 kita akan mulai dalam satu pengakuan yang masih akan tetap sama, bahwa pertolongan pada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk saudara-saudara yang ada di rumah. Salam sejahtera buat kita. Pada hari Minggu ini kita kembali diperkumpulkan untuk beribadah. Meskipun masing-masing kita masih ada di tempat masing-masing, di rumah, di jalan, dimanapun kita ada. Saudara, dalam perjalanan sejarah kehidupan ini, kita menyadari tidak satupun manusia mampu menjalani kehidupan seorang diri. Allah menghendaki kita untuk hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan dan sesama. Dalam relasi yang utuh dan akrab bersama Tuhan maupun sesama inilah, kita dimampukan untuk menjalani kehidupan dengan baik. Dan pada saat yang sama kita dapat memberikan kesaksian hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Sesuai tugas panggilan yang ia percayakan, yang dikutip dari Yesaya 43 ayat yang ke-10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang asa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, di hari Minggu ini kami berterima kasih kalau kami masih Tuhan beri kesempatan untuk ada, untuk hidup, untuk beribadah hari ini dari tempat kami masing-masing. Kami bersyukur dipertemukan. Kami bersyukur untuk setiap teknologi yang memungkinkan kami saling menjangkau satu dengan yang lain meskipun kami terpisah oleh jarak. Segala yang baik yang Tuhan sudah berikan sepanjang satu minggu ini, kami mau hitung satu persatu dan mau coba kami bandingkan dengan segala apa yang jelek yang keluar dari diri kami, yang tidak pantas, yang tidak seharusnya. Yang pagi ini kami ingin sesali semuanya itu di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan kalau ada perkataan kami, perbuatan, pikiran, segala sesuatu yang kami dengar, yang kami lihat, kami nikmati itu meskipun Tuhan tidak berkenan sebenarnya untuk kami menikmati itu. Kami minta ampun, kami salah, kami butuh tuntunan Tuhan terus untuk jadi orang-orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ini kami Tuhan dalam doa sesal kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ampun. Amin. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jejemu. Bila Kau pimpin
Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita hari ini akan terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 12. Beginilah bunyinya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara sekalian, kita tiba sampai di waktu ketika kita akan sebentar lagi menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca Alkitab dan memahaminya. Kami mohon urapan Tuhan sehingga bukan hanya membaca, tapi kami juga faham tentang apa yang kami baca, sehingga kami bisa juga pada akhirnya melakukannya. Ini kami Tuhan, dalam nama-Mu kami memohon pimpinan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, segenap anggota dan simpatisan GKI Kutisari, hari ini kita akan membaca satu bagian Injil ayat 6 sampai 19. Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Tapi izinkan saya untuk menambah 2 ayat saja. Jadi bukan ayat 6 sampai 19, tapi saya akan tambahkan ayat 20 dan 21. Jadi di ayat 21 nanti kita akan selesai. Saya akan bacakan mulai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu.
dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Berikut dua ayat yang saya tambahkan, ayat 20 dan 21, demikian bunyinya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Demikianlah Injil Yesus Kristus buat kita semua. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, memelihara, dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang cinta, kasih, atau dalam bahasa yang sering dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan cinta Allah kepada manusia, agape. Berulang kali kata agape ini muncul, kata kasih atau kita terjemahkan juga cinta juga boleh. Nah, saya memahaminya begini, kalau kita bicara tentang cinta itu adalah urusan yang salah satu hal yang paling sulit untuk digambarkan, dideskripsikan dalam rupa kata-kata, dalam rupa penjelasan, omongan gitu. Sama seperti ketika saudara misalnya ketemu dengan seseorang yang belum pernah sama sekali dalam sepanjang hidupnya itu merasakan rasa manis. Nah, saudara ditugaskan untuk menjelaskan bagaimana rasa manis itu pada orang yang belum pernah sekalipun mencicip rasa manis itu. Pertanyaan saya, gimana saudara mau menjelaskan? Manis itu adalah titik. Coba jelaskan. Saya yakin saudara kesulitan. Asin itu adalah, pahit itu adalah, kita bisa menjelaskan. Buku itu adalah satu bendelan isinya kertas-kertas, halaman demi halaman dijadikan satu. Itu buku. Jam tangan itu, arloji itu adalah seperti sesuatu yang bulat. Kemudian ada angka-angkanya, ada jarumnya ada 2 jarum jam dan jarum menit, mungkin detik juga ada. Kita bisa jelaskan sama orang. Tapi kalau bicara soal rasa gimana saudara?
Rasa hanya bisa dijelaskan dengan contoh nyata. Ketika kita menjelaskan rasa manis buat orang yang tidak pernah tahu rasa manis, sodori saja teh botol sosro, itu loh manis. Sodori saja kemudian telur asin, itu asin. Dan yang terakhir sodori saja obat puyer, obat yang pahit zaman dulu itu. Sekarang jarang orang minum puyer ya. Itu loh pahit. Itu lebih efektif daripada kita banyak ngomong, banyak kata-kata. Dan kalau kita mengutip Yohanes 15 ayat 13, di sana dibilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Sebuah bukti cinta Allah, cinta agape itu sampai pada titik memberikan nyawa buat sahabat-sahabatnya. Ini istimewa. Ini sesuatu yang sangat fundamental dalam iman orang Kristen, bahwa ada Allah dalam diri Yesus yang mau berkorban untuk orang-orang yang disebut sahabat-sahabat. Kita semua sahabat-sahabat Kristus. Nah, tetapi cinta itu adalah cinta yang juga mengandung sebuah konsekuensi. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi tidak sesederhana, oh Tuhan sekarang bilang saya jadi sahabatnya, dia mengorbankan nyawanya buat kita. Yesus bilang, oh tunggu dulu, kamu mau jadi sahabat saya? Ada tanda panah berikutnya. Kalau kamu mengikuti perintahku. Sekali lagi, sebuah tindakan bukan kata-kata, melakukan. Seperti tadi kita bicara tentang cinta, tentang pahit, tentang manis, tentang asin. Bingung kalau kita harus menjelaskan apa itu cinta, apa itu pahit, apa itu manis, apa itu asin. Kasih contoh saja barangnya mana, dan kita tunjuk ini loh contohnya cinta. Demikian juga saudara, menjadi seorang sahabat menurut perspektif Yohanes 15 itu harus menjalankan perintah-perintah Tuhan, supaya kemudian konsekuensinya Tuhan katakan kita bisa mengatakan bahwa kita adalah sahabat-sahabat Kristus dan dia mati untuk kita sahabat-sahabatnya. Hari ini kita belajar dari Yohanes 17. Tadi yang saya kutip tentang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu, itu Yohanes 15. Sebelum ini. Nah, Yohanes 17 ini menggambarkan juga ada poin-poin pesan yang punya nuansa perintah juga yang harus kita lakukan. Saudara, kalau kita baca dengan teliti Yohanes 17, begitu selesai di ayat 26, saudara akan temukan Yohanes 18 ayat pertama. Di situ dikatakan judul perikop Yesus ditangkap. Saudara sudah tahu apa yang terjadi setelah Yesus ditangkap, kemudian Yesus diadili, Yesus dihukum mati, disalib. Cerita itu sudah jelas buat kita. Artinya Yohanes 17 ini menggambarkan momen-momen terakhir ketika dikatakan mulai Yohanes 17 ayat yang pertama judul perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa kepada siapa? Kepada Bapa. Yesus sudah tahu waktunya enggak lama lagi. Ayat yang ke-11 Yohanes 17 dia bilang, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka, murid-murid ini masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Pernah saudara menjelang orang-orang yang kita kasih itu berpulang ke rumah Bapa, entah oma, opa, orang tua. Beberapa hari lalu saya melayani pemakaman seorang
Sepasang orang tua yang kehilangan putrinya masih umur 29 tahun. Kita bisa kehilangan siapapun dalam hidup, tapi kadang ada momen-momen seperti ini. Menjelang papi dipanggil Tuhan, menjelang mami pulang ke rumah Bapa. Mami itu sempat ngomong begini sama saya, dan kemudian kita ceritakan sama saudara-saudara. Kita terkenang lagi tentang momen-momen di mana orang tua itu memberi seolah-olah pesan-pesan terakhir, kode-kode terakhir. Ada amanat-amanat terakhir. Tanda-tanda mami ngomong ini. Saudara, semoga masih banyak anak yang merasakan penting untuk melaksanakan pesan mandat titipan perintah orang tua sebelum meninggal. Mami itu mintanya dikubur, nggak mau dikremasi, atau sebaliknya papi itu lebih merasa praktis, sudah saya besok dikremasi saja, jangan dikubur. Dan kita sebagai keluarga, sebagai anak-anak berusaha mengikuti betul pesan-pesan itu. Saudara, saya mau mengajak kita membayangkan Yohanes 17 ini juga sama. Ini pesan-pesan terakhir. Sekali lagi begitu masuk pasal 18 sudah akan temukan Yesus ditangkap. Ya sudah selesai, kemudian ini periode penderitanya dia. Ini momen terakhir ketika dia ngomong pada bapaknya. Aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi ini loh murid-murid masih ada di dalam dunia. Dalam bahasa saya membahasakan ekspresi Yesus pada waktu itu. Bapak, tolong titip ini, titip murid-murid yang selama ini saya bina, saya jaga. Sekarang saya sebentar lagi saya nggak ada sama mereka. Saudara, sedemikian cintanya Yesus pada murid-muridnya sehingga dia melakukan ini semua. Dan satu poin penting yang berupa titipan doa, pesan-pesan terakhir yang juga punya nuansa perintah imperatif buat kita semua yang masih hidup hari ini, murid-murid Yesus. Itu terambil dari ayat yang ke-20 sampai 21. Saya ulangi bagian ini. Ini harapan, ekspektasi Yesus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Bukan untuk murid-murid inti saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang kemudian menjadi percaya karena pemberitaan Injil oleh murid-murid saya. Ayat 21, supaya mereka semua, baik murid-murid perdana maupun murid-murid baru yang percaya lewat pemberitaan firman, pemberitaan Injil dari murid-murid perdana, supaya mereka semua, apa saudara? Menjadi satu. Menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya mereka semua menjadi satu. Saudara, bayangkan orang tua kita akan berangkat ke sorga. Kalau saya nanti satu kali, kebetulan anak saya cuma satu sih. Bayangkan orang dulu anaknya 4, 5, 8, 12. Saya yakin dalam hati dan pikiran setiap orang tua ketika akan berangkat, poin yang seperti ini menjadi harapan. Nanti kalau mami sudah tidak ada, papi sudah tidak ada, kalian jadilah satu. Artinya rukun ya, akur ya. Sudah tak bagi-bagi semua. Anak pertama dapat ini, anak kedua dapat ini, anak ketiga. Jangan rebutan. Paling sedih itu kalau kita sudah berangkat dan kemudian anak ribut, apalagi urusan warisan.
Saya membayangkan Yesus juga punya keinginan yang sama, supaya nanti setelah saya tidak ada, mereka semua, sekali lagi murid-murid perdana dan orang-orang baru, murid-murid baru yang hasil pemberitaan Injil dari murid-murid perdana itu menjadi satu. Bapak Ibu yang aktif di GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, pasti familiar dengan sebuah istilah Latin ut omnes unum sin. Sebuah kata yang artinya that they all may be one, supaya mereka semua menjadi satu. Dan inspirasinya juga dari Yohanes 17 ini. Slogannya GMKI. Sebuah semangat bahwa GMKI itu adalah bentuk organisasi yang punya visi menyatukan semua pengikut Kristus. Jadi tidak peduli denominasi mana, organisasi mana, ut omnes unum sin, sesuai dengan Yohanes 17. Ini pesan-pesan terakhir Yesus sebelum ditangkap dan menderita dan mati. Ini pesan, ibarat pesan seorang orang tua, nanti setelah kami tidak ada, kalian yang rukun bersatu. Ini sebuah perintah yang seharusnya seperti pesan tadi, dimakamkan dengan cara apa, dimakamkan di mana, dikremasi atau dikuburkan. Kita merasa terbeban sebagai yang masih hidup untuk merealisasikan harapan dari orang tua. Harusnya saudara, kita juga gelisah dengan pesan-pesan terakhir Yesus ini, perintah terakhir. Pertanyaannya, sudahkah kita bisa mewujudkan ini? Supaya kita menjadi satu. Saudara, saya pribadi seringkali juga bingung kalau melihat realitas gereja hari ini. Saya tidak tahu gereja di Indonesia ini sudah ada berapa banyak organisasi, berapa banyak denominasi. Kalau ukurannya anggota PGI mungkin bisa diukur secara angka. Tapi gereja-gereja yang di luar anggota PGI kan juga ada. Dari jarak sekian puluh atau ratus meter dari GKI Kutisari saja, ada tetangga kita, apa itu? GBT ya? GBT. Kalau tidak salah, dulu saya lihat juga di seberangnya ada GPPS. GPPS. Ada lagi Kutisari? Tidak. Eleos, oh iya Eleos. Eleos itu juga sebuah gereja. Itu di satu perumahan. Nah, kritik buat kita itu gini. Di satu perumahan yang tidak terlalu besar seperti Kutisari Indah ini aja, minimal ada 4 gereja. Mungkin ada tambah ya, saya tidak tahu saya 4. Tapi pertanyaannya ada berapa masjid? Saya itu setengah mati juga kalau memahami. Kadang ada jemaat kami yang saya katakan begini. Kalau dalam pemahaman saudara-saudara kita yang beragama Muslim, prinsipnya gini. Sholatlah, beribadahlah di masjid terdekat. Bisakah prinsip itu kita pegang sebagai orang Kristen? Beribadahlah di gereja terdekat. Setengah mati saya bilang pada beberapa anggota jemaat kami yang rumahnya Sidoarjo, bahkan Sidoarjonya sudah masuk Tanggulangin, saudara. Mbok ya sudah, bukannya mau ngusir, tapi ya dekat situ kan ada gereja. Bergerejalah di gereja terdekat. Tapi saya merasa nyaman di
Tempat saya sejak muda dulu bergerejanya di Jemur Sari, Pak. Mungkin sama juga. Ada orang-orang yang juga di Kutisari juga, oh, ini sebenarnya bukan area di sini, tapi kita merasa nyaman di sini. Saudara, bayangkan satu prinsip sederhana saja, bergerejalah di gereja terdekat, kita gagal mewujudkan itu. Saya dari dulu GKI, Pak. Kalaupun gereja terdekat ada tapi GPDI, tapi Mawar Syaron, tapi Katolik, enggak bisa, Pak. Saya ini wataknya GKI, tidak mendarah daging. Meskipun rumah saya jauh, tapi saya akan tetap menuju tempat di mana saya merasa nyaman bergereja. Saudara, ini sebuah perenungan yang sebenarnya semoga menjadi cukup kita pikirkan, kita menjadi kegelisahan kita. Betapa hari ini ide oikumene, oikos rumah, menein, tinggal. Satu rumah kita tinggal sama-sama. Seringkali di kelas katekisasi saya gambarkan itu bukan satu kompleks ada banyak rumah, oikumene itu. Tapi satu rumah ada banyak ruang. Ruang nomor 1 GKI, ruang nomor 2 Mawar Syaron, ruang nomor 3 Betani, dan seterusnya. Kita tinggal dalam satu atap. Salibnya sama, Allah Bapa Putra Roh Kudus sama. Apa susahnya sih kemudian mewujudkan prinsip tadi, bergerejalah ke gereja yang terdekat. Tapi ini pekerjaan rumah yang luar biasa berat, saya tahu. Sudah kadung kita menjadi sekarang, kita terkotak-kotak dalam denominasi dan organisasi gereja yang banyak sekali. Kembali pada pesan Yesus sebelum dia ditangkap, supaya mereka menjadi satu. Kita kemudian mencoba berargumentasi, mungkin maksud Yesus itu bukan satu yang satu bulat gitu, Pak. Ya kita bagaimanapun berbeda-beda, di bawah PGI kita kan satu organisasi. Ya bolehlah. Namanya orang ngeles kan bebas. Tapi sudah bayangkan, betapa ini menjadi sebuah pesan terakhir Yesus, yang sampai sekarang pun kita belum berhasil, belum sukses untuk mewujudkan. Pesan terakhir orang tua kita, dimakamkan, jangan dikremasi, atau dikremasi, aku nggak mau dimakamkan, sudah tuntas, sudah selesai, kita lakukan sesuai dengan amanat orang tua, beres. Tapi pesan Yesus belum. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, sampai kemudian 2000 tahun sejak peristiwa-peristiwa itu terjadi. Yang terjadi ya malah seperti yang sekarang ini. Sebuah perenungan buat kita. Saya juga tidak punya jawaban sebenarnya, Pak, kita harus gimana kemudian. Tapi paling tidak, saudara, GKI menyebut diri sebagai gereja ekumenis dengan makna oikos dan menein yang tadi saya jelaskan. Sehingga seharusnya kita semua juga orang-orang GKI itu punya watak yang sejalan dengan filosofi gereja kita. Lagi-lagi di kelas katekisasi saya selalu mengatakan, bayangkan satu pan pizza ada 8 slices. Salah satu slice-nya adalah GKI. Slice kedua gereja lain, slice ketiga gereja lain, dan seterusnya. Kita tidak bisa mengklaim diri, dan gaya orang GKI tidak mengatakan satu pan pizza ini adalah kami gereja yang paling benar. Satu-satunya jalan menuju keselamatan, menuju sorga itu ya GKI. Gak ada kebenaran di lain gereja kami. Paling tidak, kalaupun dalam
kehidupan kita bergereja kita tidak mengucapkan atau berpikir dengan cara begitu, itu sudah cukup untuk mewujudkan impian atau harapan Yesus tadi untuk sementara ini. Karena berat kalau kemudian 4 gereja tadi yang disebut GPPS, GKI, GBT, Eleos, kemudian yuk kita kumpul, kita bikin satu organisasi bersama, gabung. Karena Tuhan bilang bahwa supaya mereka menjadi satu, ut omnes unum sin. Kita bikin satu brand baru, yuk berempat. Saya tahu jalan menuju yang seperti itu terjal sekali. Masing-masing kita punya ego untuk kemudian bisa meleburkan diri menjadi satu. Tapi paling tidak tadi kita punya hati dan perasaan yang mengatakan bahwa bayangkan satu pan pizza dan GKI itu hanyalah satu slice saja. Saya percaya kalau anak-anak Tuhan di seluruh penjuru bumi punya pemahaman yang semacam itu, Tuhan sudah cukup bergembira. Mungkin belum bisa mewujudkan benar-benar doa Yesus, ut omnes unum sin tadi. Tetapi paling tidak kita tidak saling berkompetisi sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak saling menikam satu dengan yang lain. Kita tidak mempraktekkan sebuah persaingan pasar bebas dalam konteks kita bergereja. Kita tidak saling mencuri domba. Itu aja Tuhan sudah senang. Dimanapun kau bergereja, asal engkau masih percaya pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Salibnya masih bentuknya begini, bentuknya sama. Mungkin bedanya yang punya kita nggak ada korpus Kristinya, nggak ada Tuhan Yesusnya yang digantung. Kalau teman-teman yang lain, teman-teman Katolik ada, tapi tetap sama. Kita berakar dari satu gereja perjanjian baru yang didoakan Yesus ini, supaya mereka setelah saya pergi tetap solid, tetap jadi satu. Seperti doa-doa orang tua kita kalau mau meninggalkan kita anak-anaknya. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi perenungan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati semua gereja-gereja. Tuhan Yesus menyertai perjuangan kita untuk bisa pelan tapi pasti mewujudkan doa Yesus ini. Amin. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau minta maaf kalau impian, kalau doa, kalau perintah
yang kau sampaikan dalam doa kepada Bapa sesaat sebelum kau ditangkap, supaya kami semua murid-muridnya menjadi satu. Sampai hari ini pun kami masih berjuang untuk mewujudkan itu. Kami lebih banyak saling bersaing, saling berkompetisi, saling menghujat satu dengan yang lain, saling menganggap yang lain tidak signifikan, memandang diri kami lebih superior dari yang lain. Itulah kesulitan kami, tantangan kami untuk mewujudkan semangat tinggal bersama, oikumene, yang Tuhan sudah sampaikan dalam doa pada Bapa pada bagian ini, Yohanes 17, terutama di ayat 20 dan 21, supaya kami semua menjadi satu. Tapi Tuhan, ajarkan kami untuk tidak putus asa dengan tantangan yang tidak ringan ini. Paling tidak kami boleh mulai dari pikiran kami, dari hati kami, bagaimana cara kami menganggap gereja-gereja lain, pengikut Kristus yang lain, itu sebagai orang-orang yang sama dalam satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Kalaupun ada gereja yang seringkali mencibir, termasuk kami, jangan biarkan itu menjadi ukuran kami untuk melakukan hal yang sama buat mereka, kepada mereka. Ajari kami untuk terus melihat bahwa doa Yesus, pesan Yesus, perintah Yesus ini dalam doanya pada Bapa perlu terus kami upayakan sampai kapanpun. Kami berdoa untuk GKI Kutisari, untuk majelis jemaat, untuk semua aktivis, semua tim yang bekerja khusus untuk kebaktian online ini, semua yang berjerih lelah untuk itu. Kami mohon Tuhan sendiri yang terus menjaga semangat kami, terutama di saat-saat pandemi seperti ini. Kami berdoa juga untuk pergumulan gerejamu ini dalam proses persiapan penyambutan dari Pendeta William yang bila Tuhan berkenan akan segera mutasi ke GKI Kutisari. Kami minta tolong Tuhan yang siapkan semuanya, terkhusus untuk majelis jemaat dan juga Pendeta William sendiri. Nanti pasti perlu waktu untuk saling kenal, saling dekat, saling memahami satu dengan yang lain di masa-masa awal. Biarlah Tuhan juga yang boleh menjaga proses ini. Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami serahkan juga dunia ini. Semua upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah di banyak tempat untuk memberikan vaksinasi kepada semua warga negaranya, tahap demi tahap, biarlah Tuhan boleh beserta. Dan di masa pandemi ini kami juga berharap jangan biarlah kami hidup terlalu dikuasai oleh ketakutan. Tapi biarlah Tuhan yang kami percaya penuh, yang bisa ada di atas setiap kekhawatiran dan ketakutan kami. Jadikan kami terus supaya bisa tetap rasional di masa-masa sulit, masa-masa yang seringkali digambarkan sedemikian menakutkan selama 1 tahun lebih terakhir ini. Pada akhirnya kami mau serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, studi kami yang sekolah, kami yang kuliah, kami yang melakukan apapun. Kalaupun hari-hari ini kami juga sedang bergumul, kami mohon Tuhan ikut hadir di dalam pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa hanya di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan kami akan akhiri doa kami di dalam doa yang Yesus ajarkan sendiri buat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan
Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan terambil dari 1 Tawarik 29 ayat ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Kami dapat beribadah di sini. Kami dapat memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Semuanya hanya daripadamu Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk melayani saudara-saudara kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat bagi yang mengelolanya supaya dapat digunakan dengan baik, dimanfaatkan dengan baik. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama
Saudara, kita akan akhiri kebaktian kita pada hari Minggu ini. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara, pergilah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memelihara hidupmu satu persatu dan memberi engkau damai sejahtera dalam segala keadaan, sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin.